2017, Nvidia ngerilis GPU seharga $699 dan hampir satu dekade kemudian, orang Indonesia masih beli ini. Bukan karena nggak ada pilihan lain, bukan karena mereka nggak tahu ada yang lebih baru, tapi karena di harga 2-3 juta ini, susah nemuin sesuatu yang bisa jadi selegend ini. Hari ini kita ngobrol soal GTX 1080 Ti, GPU yang komunitas global udah labelin GOAT, masih dipakai di meja gaming orang Indonesia di tahun 2026, dan entah kenapa masih worth it aja buat kita bahas sekarang. Buat ngerti kenapa 1080 Ti itu spesial, lo harus ngerti konteks pada zamannya nih. Di tahun 2017, era Pascal, Nvidia lagi di puncak kepercayaan diri mereka. Dan mereka ngerilis GTX 1080 Ti dengan satu klaim yang cukup berani. Ini bisa setara Titan X Pascal yang harganya itu $1.200, tapi lu bisa dapet seharga $699. It's 35% faster than a GTX 1080, the world's #1 gaming graphics card. Something new that is faster than Titan X, the ultimate GeForce. The 1080 Ti, 3,584 CUDA cores, 11 gigabytes of frame buffer memory, 11 gigabits per second, nearly 500 gigabytes per second of frame buffer bandwidth with the new G5X memory. And all of that for $699. Dan mereka itu benar-benar deliver. Titan X Pascal 10,2 teraflops, sedangkan GTX 1080 Ti pakai 10,6 teraflops. GPU yang harganya itu hampir setengahnya, malah lebih kenceng. Gamers Nexus waktu itu nulis sesuatu yang sampai sekarang itu masih dikutip. It was also the greatest card that NVIDIA has ever made, and we've regularly said it's a mistake that they probably won't make again. This card is the GOAT. Maksudnya Nvidia itu terlalu murah hati, terlalu banyak value di satu harga, dan ternyata mereka bener-bener nggak ngulangin itu lagi. RTX 2080 yang keluar tahun berikutnya di 2018 malah lebih mahal, dan performanya itu nggak jauh beda dari 1080 Ti. Dan tiba-tiba pada saat itu GTX 1080 Ti kelihatannya makin bagus aja. Sekarang kita bakal lihat kenapa GPU 2017 ini masih bisa kita ajak ngobrol di 2026. 3584 CUDA cores, 11 GB GDDR5X, bandwidth-nya 484 GB per second, dan bus width-nya itu 352 bit. Angka terakhir itu yang paling penting. Di era sekarang itu banyak GPU mid-range baru itu pakai bus width 128 bit atau 192 bit, sedangkan GTX 1080 Ti pakai 352 bit. Jalur antara GPU dan VRAM-nya itu lebar banget untuk ukuran GPU seharga segitu, dan 11 GB VRAM itu di 2017 saja udah overkill. Sedangkan di 2026 sebenarnya itu yang bikin GPU ini masih bisa napas di game-game modern yang mulai rakus VRAM. TechSpot sendiri tes 1080 Ti di game-game modern dan hasilnya 1080p itu rata-rata 64 fps, sedangkan 1440p itu rata-rata di 46 fps. Buat GPU yang umurnya udah hampir satu dekade, itu bukan angka yang memalukan sebenarnya. Sebenarnya gue nggak mau terlalu nge-hype tentang GPU ini. Ada yang bagus, ada yang udah nunjukin umur. Yang masih bagus itu di game esports itu sangat-sangat overkill. Valorant, CS2, Dota 2 itu di sekitar 200 fps itu gampang. GPU ini terlalu kenceng buat game-game itu. Kalau game AAA di 1080p itu sebenarnya masih solid loh. Cyberpunk 2077 bisa jalan, Spider-Man Remastered kompetitif sama RTX 2070, dan karena VRAM-nya itu 11 GB, game yang mulai rakus VRAM itu kayak The Last of Us Part 1 di 1080 Ti itu lebih tahan dibanding GPU yang VRAM-nya itu lebih kecil. Yang udah ketinggalan sih memang ray tracing-nya nggak ada. DLSS juga nggak bisa karena nggak ada tensor cores. Sedangkan driver support, Nvidia itu secara resmi udah stop game ready driver dari Oktober 2025. Sekarang itu cuma dapat security update aja sampai 2028. Untuk game AAA terbaru juga kelihatan struggling di sini. Starfield tuh cuma dapat sekitar 28 fps di 1080p. Itu tanda GPU ini udah mulai kewalahan sama game yang memang benar-benar demanding. Kalau bisa dibilang kesimpulan realistisnya di sini, 1080p itu sampai 1440p tanpa ray tracing dan tanpa DLSS masih bisa diandelin. Sedangkan misalnya kalau lu memang mau beli GPU ini untuk main game 4K di game AAA terbaru dengan fitur-fitur modern, ya lu harusnya mikirin upgrade nih. Dan sebenarnya banyak orang itu nggak tahu GTX 1080 Ti headroom overclocking-nya itu gila banget loh. Power limit itu bisa naik sampai 325 watt. GPU ini memang dirancang dengan margin yang benar-benar besar. Buat yang suka ngoprek, 1080 Ti masih jadi playground yang sangat-sangat menarik bagi gua. Soal thermalnya sih varian custom kayak Asus Strix, MSI Gaming X terkenal dingin dan senyap. Bahkan Founders Edition-nya sendiri jalan di sekitar 75 Celsius underload. Tapi yang menarik buat gue, ada dimensi lain kenapa 1080 Ti ini masih punya tempat
tempat-tempat terutama di komunitas kita nih. Budaya pakai sampai habis. Ada quote dari gamer lokal yang gua baca itu katanya kira-kira seperti ini. Gua masih pakai GTX 1080 Ti dan masih sanggup jalanin game baru dengan baik tanpa ray tracing. Dia bakal upgrade suatu hari nanti. Tapi dia bakal pakai sampai ini nggak bisa dipakai lagi. Dan menurut gua itu bener-bener familiar sama kondisi kita sebenarnya. Kita itu beli barang mahal, kita invest ke sana, kita pakai sampai beneran udah nggak bisa dipakai lagi. GTX 1080 Ti itu GPU yang bisa mendukung mentalitas seperti itu ya. Karena memang dia itu beneran awet. Dan GOAT itu bukan cuma meme loh. Label GOAT GPU di komunitas PC itu nggak bisa dikasih sembarangan. GTX 1080 Ti itu dapat label itu karena satu hal nih. Dia kenceng waktu rilis dan dia itu menua dengan bermartabat. Banyak GPU yang kenceng waktu launch, tapi menua itu buruk loh. VRAM itu kurang, arsitekturnya nggak scale ke game modern. Dan 1080 Ti karena 11 GB VRAM-nya dan bandwidth yang lebar nih, dia itu masih bisa napas di tempat-tempat yang memang GPU sumurnya itu udah menyerah. Kalau lu udah punya dan masih jalan, menurut gua sih terus pakai aja. Ganti kalau memang udah beneran struggling nih sama game yang lu beneran mainin. Kalau memang lu lagi hunting buat GPU budget juga, 1080 Ti ini worth it buat dipertimbangin. Asal teliti soal kondisi unit, hati-hati sama X mining, dan pastiin lu dapat harga yang masuk akal. Kalau lu butuh fitur ray tracing, DLSS atau driver support jangka panjang, ya menurut gua lu mending nabung dikit lagi karena 1080 Ti itu yang nggak bisa kasih itu. Ini bisa disebut memang GPU yang udah buktiin dirinya sendiri selama hampir 1 dekade. Dan di harga sekarang itu memang sebenarnya dia masih punya argumen yang kuat untuk itu. Gue mau tahu pendapat lu di sini. Apakah lu pernah pakai GTX 80 Ti atau masih pakai atau malah udah upgrade nih? Kalau lu masih pakai, coba ceritain dong game-game apa aja yang lu mainin di GPU ini sekarang. Coba cerita di bawah. Kalau lu suka konten yang bahas tech dari sisi yang lebih dalam dari sekadar benchmark, coba subscribe ke BMA Tech Info. Nama gue Nathanael dan sampai jumpa di video berikutnya.